Ya, mungkin tadi kita sudah berdiskusi mengenai masalah pendidikan dari low hanging fruit dan pencapaian untuk human capital bagi anak Indonesia ya Pak ya. Saya agak sedikit shifting ke terkait dengan pertemuan minggu lalu Pak antara Presiden Indonesia dan Presiden Rusia antara Pak Prabowo dan Bapak Putin. Nah dari pertemuan ini yang dilakukan oleh kedua negara terutama itu berlangsung cukup sebenarnya tidak cukup lama tapi tidak cukup singkat juga bisa dikatakan. Nah ini nampaknya menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan kedua negara nih Pak setelah strategic partnership di tahun 2025 kemarin ya Pak ya. Nah dari kejadian ini ataupun situasi ini atau pertemuan ini kira-kira dari perspektif Bapak yang bisa Bapak bagikan apa yang bisa memperkuat hubungan kedua negara untuk ke depannya? Itu, Pak. Ya, tadi sudah sebutkan kita ini udah mitra strategik ya. Nah, ini memang lamanya itu pertemuannya itu menunjukkan memang ada chemistry di antara kedua pemimpin kita dan beliau berdua memang bicara tentu saja dari ada pertemuan bilateralnya, kemudian ada tete-a-tetenya ya, ada empat matanya itu sehingga saya asumsikan di empat matanya berbagai isu yang merupakan kepentingan bersama maupun isu-isu strategik ya geopolitik itu dibahas semua. Nah kan Rusia itu kan potensinya luar biasa besar. Untuk memperkuat hubungan antara kedua negara tentu saja yang utamanya itu adalah kepentingan Indonesianya apa, kepentingan merekanya apa. Tentu saja mereka misalkan kepentingan kita mengenai minyak dan gas LPG katakanlah yang kita incar dan juga minyak karena ada masalah supply minyak di dunia sebagaimana kita tahu. Nah, saya kira ini yang satu mau supply dan yang satu mau menjadi penerima import dan itu yang saya kira merupakan satu kepentingan yang saling mengakomodir dan saling komplement yang bisa memperkuat ke depan. Dan salah satu bidangnya yang sebagaimana disebutkan itu energi ya, untuk kebutuhan jangka panjang ke depan. Jadi potensinya sangat besar ya Pak ya dari pertemuan kedua pemimpin negara ini terutama mengenai landscape geopolitik saat ini yang tentunya tidak pasti ya Pak ya. Nah mungkin karena kita masih di topik terkait dengan politik dan geopolitik, saya ingin agak sedikit berbicara mengenai pendapat Bapak mengenai Indonesia join BRICS nih Pak. Memang kita sebagai Indonesia itu sudah sebagai full member ya Pak ya BRICS ini dan juga nampaknya Rusia sangat terbuka dengan Indonesia yang bergabung sebagai full member dari BRICS ini. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana peran Indonesia ke depannya kontribusi terhadap BRICS dan untuk Indonesia sendiri itu dari BRICS ini apa yang bisa yang didapatkan oleh Indonesia? Nah, pertama BRICS ini kan tahun lalu itu kita menjadi anggota penuh. Waktu itu Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri sebagai Special Envoy Presiden ya datang ke Kazan, saya mendampingi beliau. Beliau menyampaikan statement Indonesia atas nama Presiden tentunya. Untuk agar Indonesia menjadi anggota penuh dan didukung oleh Presiden Putin di forum terbuka tersebut dan kita dalam waktu yang sangat singkat yaitu bayangkan Oktober kita Januari menjadi anggota penuh ya itu saya untuk kasih tahu Mbak ya bahwa ada dubes-dubes datang ke saya, how can you do it gitu kan, karena ada juga yang mau menjadi anggota tapi kok masih prosesnya belum, artinya lama lah, tidak seperti kita. Lalu kenapa kita ini masuk menjadi anggota BRICS ya? Nah sebenarnya kalau Mbak Selita lihat waktu pidato Presiden Lula da Silva di bulan Juli tanggal 6 kalau salah tahun lalu 2025 waktu Pak Presiden Prabowo Subianto hadir di Rio de Janeiro, dia mengatakan, ini saya kebetulan bawa di sini pidatonya. Silakan, Pak. Dia bilang gini, a conferencia de Bandung
enfrentou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou numa luta para uma ordem internacional multipolar. BRICS, katanya, é o herdeiro do movimento não aliado. Jadi pada dasarnya dia bilang begini, KTT Asia Afrika di Bandung itu menginspirasi gerakan non-blok tahun 1961. Gerakan non-blok itu kemudian menginspirasi BRICS. Menarik sekali, Pak. Sekarang pertanyaannya, non-blok itu kan mirip dengan mendayung di antara dua karangnya. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Exactly. Jadi, KTT Asia Afrika itu adalah ekstrapolasi dari politik luar negeri bebas aktif. Itu ditarik menjadi gerakan non-blok menginspirasi BRICS. Benang merahnya itu. Jadi sebagai orang Indonesia harusnya kita sangat bangga. Dan keanggotaan kita di BRICS itu adalah konsekuensi logis dari apa yang sudah dilakukan oleh pendiri Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, dari politik luar negeri bebas aktif, KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, gerakan non-blok BRICS. Nah, ini secara politis ya. Jadi orang itu presiden negara asing yang bilang, kalau kita sendiri orang akan bilang, ini pasti kait-kaitkan. Nah, ini orang asing. Coba buka di Google ada itu. Presiden Lula da Silva bicara begitu. Itu dari segi politis. Nah, dari segi ekonomi apa? Kepentingan kita. Nah, itu ada New Development Bank, ada berbagai manfaat yang bisa kita peroleh, misalkan BRICS, Contingency, Reserve Arrangement, ada Partnership for New Industrial Revolution, ada kerjasama teknologi tinggi, food security, energy security, transformasi digital yang bisa kita kerjasamakan dengan Global South. Nah, banyak sekali pertanyaan yang bilang bahwa buat apa masuk BRICS? Apa manfaatnya buat kita? Perlu diingat bahwa BRICS pertama kan diadakan tahun 2009 di Ekaterinburg. Waktu itu masih BRIC karena South Africa belum masuk. Kemudian tahun 2010 itu baru BRICS setelah Afrika Selatan masuk. Kurang lebih waktu pendirian BRICS itu baru 17 tahun, belum lama itu. ASEAN aja udah 59 tahun. Ini baru 17, berarti organisasi ini masih baru. Jadi kita nggak bisa mengatakan ya, apa sih di BRICS itu untuk Indonesia? Karena apa? BRICS itu kita anggota berarti kita tidak hanya mengharapkan bahwa semua tersaji di meja gitu, kita datang, apa yang bisa kita manfaatkan, kita makan, apa yang kita pilih. Nah, kita boleh ke dapur. Boleh ke dapur dan memasak. Means that we can set the future direction dari BRICS itu. Jadi kita harus berperan juga, berkontribusi seperti pendiri Bung Karno dan Bung Hatta. Itulah harus kita, bukan sekedar memanfaatkan. Tapi we must contribute as a nation. Nah, saya bilang begitu itu contribute-nya dalam hal apa? Bayangkan negara Asia Afrika banyak yang kaya akan kekayaan alam mirip dengan kita lah. Oke? Dan kita bisa share misalkan hilirisasi, add value kepada sumber daya alam. Bukan hanya di Indonesia, tetapi kita bisa share pengalaman ini ke Afrika. Ya, Afrika kaya, mineral dan lain sebagainya. Dan akan sangat baik untuk bukan hanya pengalaman untuk kita sendiri, tapi kita juga berbagi. Itulah di BRICS itu. Sebenarnya dari segi politis ada benang merah, dari segi ekonomi bisa kita manfaatkan juga. Wow, saya enchanted, Pak. Saya serasa lagi berbincang dengan Muhammad Hatta saat ini. Mendengar spirit Bapak tadi membacakan pidato Presiden Lula dalam bahasa Portugis. Iya, karena dulu saya belajar. Benar. Terima kasih banyak, Pak. Semoga spiritnya menular juga ke generasi-generasi muda yang ada.